serta orang-orang Demokrat lainnya. Namun saya tidak ingat dalam rapat tersebut pembicaraan terkait dengan masalah politik. Dan ketika rapat mulai membahas tentang masalah internal Partai Demokrat, saya mohon izin untuk meninggalkan pertemuan. Ya, itu memang pertemuan, tapi saya tidak lama karena ternyata di sana bukan mengagendakan proposal kami yang 2 hari yang sebelumnya dibahas, tapi itu lebih banyak membicarakan hal-hal yang terkait internal Partai Demokrat dan internal tim. Jadi kami akhirnya mungkin itu agak saya lupa karena memang akhirnya kami tidak jadi pertemuan yang rada harus menyelesaikan perencanaan yang kami buat. Ya. Setelah ada pembahasan itu sudah jelaskan tadi, itu realisasinya bagaimana? Itu realisasi Dalam bidang apa realisasinya? Realisasi di dalam produksi kampanye iklan untuk Anas itu apa saja? Saudara bisa jelaskan. Selanjutnya Saudara Ratna mengontak tim kreatif. Kreatiflah yang akan membuat apa yang menjadi gagasan utama dari proposal kami. Produk yang diproduksi, jenis iklan yang diproduksinya apa saja? Ada iklan televisi, TV komersial, iklan radio, iklan media cetak, dan mungkin juga sosial media. Ada iklan televisi, Ada iklan di media cetak, ada iklan di media jejaring sosial, ya, begitu Pak ya? Ya. Kemudian iklan di media radio, ya, termasuk juga buku profil tentang Anas Urbaningrum. ya. Yang mengerjakan ini iklan-iklan ini siapa? Sebagian oleh tim kreatif kami, sebagian lagi kami menunjuk satu orang pakar, Saudara Irfan Wahid. Irfan Wahid. Sekarang Ibu Ratna, Saudara bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan Bapak tadi? Oke, saya coba menjelaskan sedikit Ya. ya Pak ya. Jadi dalam aktivitas komunikasi atau untuk melakukan suatu perencanaan komunikasi untuk sosialisasi, kami membagi ada dua hal. Yang pertama yaitu above the line, kemudian yang selanjutnya adalah below the line. Above the line itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada media dengan cara dibayar. Misalnya kita membeli spot dan lain-lain. Untuk below the line adalah apa yang kita lakukan berdasarkan untuk menjelaskan kepada publik, tapi misalnya melalui media tapi tidak dengan membayar, misalnya untuk wawancara, testimoni dan lain-lain. Untuk hal ini tim kami melakukan yang below the line, tim saya. Untuk tim yang above the line dilakukan oleh kami mengajak Bapak Irfan Wahid untuk bekerja sama untuk membuat iklan. Seperti itu Pak. Kembali kepada Pak Sang Belembah. Tadi kami menayangkan apakah produksi yang baru saya tayangkan ini adalah produksi dari perusahaan Bapak? Ya, lewat Fastcom, kalau tidak salah nama perusahaan, dia kami tunjuk menjadi pelaksananya Saudara Irfan Wahid. Oh, Ya, Fastcom ya? Bagaimana Ibu? Betul? Iya betul Pak. Betul ya, yang kami tayangkan tadi ya? Betul. Ibu pernah ikut diskusi aktif dengan Mas Anas terkait dengan penayangan ini? Beliau itu kan sangat biasanya Nggak pernah Pak. tidak pernah. Nggak pernah. Yang diskusi berarti hanya Pak Iksan dulu Mbak? Biasanya kalau diskusi mengenai maksud saya konten dan lain-lain, yang berdiskusi adalah tim. Oh, tim. Jadi dari tempatnya Mas Anas itu ada Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya. Mas, Ada lagi ada saya. selain Rahmat? Saya lupa. Tapi Pak Rahmat yang saya ingat. Pak Rahmat. Iya, karena Pak Rahmat memang yang biasa menjadi kontak person bagi kami. Pak Rahmat itu yang saudara kenal siapa? Pernah saya PA personal asistennya Mas Anas. Personal asistennya Ya, yang dari. saya tahu ya Mas Anas. Jadi kalau Pak Rahmat sudah dia, berarti Mas Anas dia, gitu maksudnya? Iya, karena beliau selalu bilang begitu. Oh, selalu bilang begitu. Iya. Saya hanya konfirmasi dari BAP ya, saudara. Oke. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan pembiayaan. Nah, pembiayaannya itu berapa besarnya, Bu, untuk kegiatan yang saudara jelaskan tadi? Oke, sebetulnya dari kalau kita melakukan pembiayaan ini kita ada satu paket pembiayaan karena
itu kan semuanya semua kanal komunikasi digunakan. Waktu itu kalau nggak salah ajuan kami pertama sekitar 13 miliar atau 11 miliar saya lupa, karena kita akan membeli spot iklan itu kan nggak murah dan tidak hanya di Metro TV atau TV One tapi di semua TV gitu, kita mau melakukan itu. Tapi juga radio dan lain-lain termasuk media cetak. Tapi akhirnya apa yang kami rencanakan ya tidak berjalan karena memang budgetnya nggak ada. Budgetnya tidak ada. Nggak ada. Nah, yang tersedia budget akhirnya Sekitar 3 miliar. 3 miliar. Iya. 3 miliar itu siapa akhirnya yang membayar? Pak Nazarudin. Pak Nazarudin. Iya. Pak Nazarudin itu apa hubungannya dengan Anas pada saat itu? Setahu saya sebagai tim suksesnya Mas Tim Anas. suksesnya Mas Anas. Iya. Pembayarannya di perusahaan ibu atau di Permai Group? Di kantornya Pak Nazarudin di Buncit ya Mas. Buncit. Iya. Pembayarannya itu dalam bentuk cash itu atau cek atau transfer? Cash Pak. Cash. Iya. Uang rupiah ya? Iya. Uang rupiah. Pada saat itu ibu berhubungan langsung dengan Nazarudin atau? Sama Pak Nazarudin sama timnya saya lupa, ada ibu-ibu. Ibu siapa? Nggak tahu, Ibu Pak. Neneng, Ibu Nggak, saya lupa Pak, lupa sekali waktu itu. lupa ya. Sedikit kepada Pak Iksan. Pada saat pembicaraan tentang penyusunan iklan tadi, apakah Mas Anas Urbaningrum sempat memberikan arahan-arahan, misalnya menampilkan tema yang demikian, yang begitu kepada? Saya kira tidak ada, justru karena dia percaya profesionalisme kami, jadi kami yang memutuskan. Ya. Ya, kami akan lanjut kepada yang dari Al Dasni. Ya, Al Dasni yang dari Metro TV. Ya, jadi ibu ini sebagai caretaker General Manager Sales and Marketing Metro TV. Ya. Ya. Betul ya, sampai Ya. sekarang begitu ya. Sejak kapan ibu bergabung dengan Metro TV? Juli 2001. Juli 2001 sampai sekarang ya, konsisten di Metro ya. Ya. Terkait dengan iklan dalam rangka pencalonan terdakwa Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010. Tolong saudara jelaskan kronologis kerjasamanya antara Anas dengan Metro TV. Oh, kalau kami Metro TV kerjasamanya tidak langsung dengan Pak Anas, Ya, tapi dengan dengan siapa? agensi. Agensi. Ya, betul. Agensinya siapa? Agensinya itu adalah Fascom. Dalam hal ini Fascom. Paskom. Selain Fascom mungkin ada juga perorangan. Kalau Paskom siapa yang merepresentasikan? Mas Ipang Wahid. Ipan Wahid. Dan kebetulan Fascom itu sudah menjadi rekanan Metro sejak kurang lebih 2009. Saudara bisa jelaskan bagaimana kronologisnya bekerjasama dengan Paskom tadi? Kronologisnya hanya dari pihak Fascom memanggil tim saya untuk memberikan placement di Metro TV. Ada pertemuan-pertemuan yang melatar belakanginya? Nggak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Jadi langsung saja itu. Langsung Pak. Biasa kalau agensi dengan stasiun TV bisa by email or by phone aja. Oke. Di antara yang kami tampilkan tadi, Ya, yang disiarkan di Metro, yang mana? yang headline news Headline News. dan TVC Headline News dan dan TVC. TVC. Kalau di dalam BAP, saudara, di dalam BAP nomor 8 itu ada tertanggal 15 April 2010. Ini 6 spot iklan berdurasi Iya. 10 detik, Iya. betul ya? Headline News Iya. Metro sore. Ya, Di situ Itu ada dalam versi program. Anas Urbaningrum untuk Demokrat. ya.
dalam BAP ini untuk yang tanggal 15 April 2010 ini biayanya sebesar 166.320.000 itu. Ya. Betul itu ya? Ya. Kalau kemudian yang tertanggal 15 sampai 19 April 2010 ini juga ada. Saudara bisa jelaskan? Atau saya bacakan saja? Bacakan Pak. Pak ya. Jadi tanggal 15-19 April 2010 ini 9 spot iklan berdurasi 30 detik. Jenis iklan TVC Ya, betul. dan program Save Our Nation, Top 9 News, Ya. Metro Hari Ini, Metro Siang, dan Suara Anda. Ya. Iklan dipasang adalah versi Anas Urbaningrum untuk Demokrat. Nah, biayanya sebesar 140.525.000, Ya. betul ya? Ya, betul. Nah, kemudian yang ketiga ini tertanggal 20 sampai 21 April 2010. Ini 2 spot iklan durasi 30 detik. Jenis iklan TVC dalam program Top 9 News dan Suara Anda. Iklan yang dipasang adalah versi Anas Urbaningrum untuk Demokrat. Ya. Biayanya 32.725.000. Ya, betul. Kemudian yang keempat itu tanggal 14 dan 16 Mei 2010. 7 spot iklan durasi 30 detik. Nah, untuk Top 9 News, Metro Hari Ini, dan Suara Anda. Ya. Nilainya 97.405.000 rupiah. Betul ini Bu ya? Ya, betul. Kemudian yang terakhir tanggal 21 Mei 2010 itu 2 spot iklan berdurasi 30 detik. Jenis iklan TVC dalam Metro Hari Ini dan Suara Anda. Versinya adalah Anas for Demokrat 1. Biayanya sebesar 21.560.000. Ya. Betul, betul ya? Oke. Apakah semua biaya itu sudah dibayar semua? Sudah. Oke. Izin majelis akan menunjukkan dokumen nanti di sesi berikutnya. Kemudian saya lanjutkan pada Heru Duyatmoko. Ya, Pak. Heru Duyatmoko. Jabatan sampai sekarang saya apa? Manajer iklan Harian Rakyat Merdeka. Manajer iklan Harian Rakyat Merdeka. Saudara kenal nggak dengan terdakwa? Secara langsung nggak hanya Oh. dari koran saya aja saya tahu. Ya, Dari TV, Pak. terkait dengan pemasangan iklan untuk Anas Urbaningrum dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2010, ini apa yang dilakukan? Sebetulnya sih kalau saya lihat dari materi yang tadi, Pak, Ya, yang pasang di Rakyat Mereka itu ucapan terima kasih. ucapan terima kasih. Iya, dari pihak Fastindo, Global Mandiri, dan PT Impact sih, Pak. Gitu. Dan sekaligus selamat pada terpilihnya Anas Itu Urbaningrum. dimuat kapan? Tanggal 25 Mei, Pak, 2010. 25 Mei 2010. Iya. Jadi pasca kongres itu ya. Oke. Biayanya berapa? Itu total nilai yang kita terima itu 29.106.000. Dibayar. Oke, setelah tayang. Ya. Yang bayar siapa ya? Pihak Paskom, Pak. Paspom. Paskom Global Mandiri. Paspom semua ya. Iya. Ada iklan lain selain tanggal itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Izin majelis dilanjutkan sedikit. Sedikit saja buat Ibu Aldas nih. Tadi Ibu menyampaikan bahwa di Taskom dari Ipang Wahid. Ipang Wahid sama Irfan Wahid sama apa? Sama ya, satu orang ya. Terus tadi juga Ibu menyampaikan bahwa ada yang melalui Taskom, ada yang melalui pribadi. Orang pribadi itu maksud Ibu siapa? Ada satu termasuk Tapi Ada satu perorangan yang datang juga ke Metro. berkaitan dengan Iya, TVC. divisi Iya, pemeran Pak Anas. Pak Anas ini. Iya. Siapa orangnya? Namanya Devrian. Oh, Devrian. Iya. Oh. Izin lagi. Kepada Ibu Binaning SPT ya.
Ibu Binan ya, Ibu ya, terkait masalah larangan bagi anggota DPR itu tadi diatur dalam kode etik tadi ya, sama apa itu Peraturan tata tertib. nomor 1 Desember 2009 di dalam undang-undangnya saudara tahu undang-undang nomor berapa itu larangan itu? Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Oke. Terkait masalah pasalnya, saudara masih ingat apa saja yang dilarang di situ? Mohon izin supaya tidak salah kami membaca. Oke. Terus saya bacakan aja ya, ini ya. Pasal itu larangan yang pertama adalah anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada peradilan dan PNS, anggota TNI, Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik negara, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD. Anggota DPR dilarang melakukan kegiatan, dilarang melakukan pekerjaan sebagai penjadwal pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan bidang lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR. 3. Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi. Betul ya? Itu Betul, pasal 208 pasal 208 ya. ayat 1, 2, 3. Oke. Kalau terkait masalah di kode etiknya, saudara, ini sama isinya itu ya? Ya, Oke. Terkait masalah tadi saudara ada selain gaji ada tunjangan-tunjangan yang lain. Apakah termasuk juga ada tunjangan uang reses? iya, Apakah ada uang bantuan uang muka kendaraan? Ada juga di situ. iya, Termasuk ya. iya. Uang apresiasi masyarakat jalan setahun sekali. Ada di situ? Iya, itu di luar yang tadi kami. Di luar gaji itu. Di luar gaji. Ya, tapi kan ini katakanlah uang reses. Itu termasuk uang-uang yang akan habis digunakan ya untuk kegiatan-kegiatan itu maksud saya. Iya. Betul ya, habis digunakan ya. Kemudian, saudara tadi lupa terkait masalah yang diterima oleh Pak Anas terkait uang-uang yang diterima terkait tunjangan yang satu ini. Kalau gaji tadi kan sudah, yang tadi terkait masalah ada tunjangan kehormatan, tunjangan pengawasan, tunjangan komunikatif, anggota rangkap jabatan. Saudara masih ingat kalau di total itu dari dia dilantik sampai mengundurkan diri di bulan Agustus itu adalah totalnya adalah 339.694.000 rupiah. Ya, itu untuk keseluruhan jenis tunjangan. Tunjangan yang di luar gaji tadi Di ya. luar gaji. Oh, ini yang totalnya. Kemudian ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi saudara juga berbicara terkait masalah ada Nazarudin di situ ya. Bisa saudara jelaskan bagaimana proses perkenalan saudara dengan saudara Nazarudin? Tadi kan kalau Pak Anas sudah 295 udah kenal. Kalau sama Nazarudin kenal sejak kapan? Saat mau membuat itu kegiatan tersebut. Ya, bagaimana proses perkenalan saudara? Saya bertemu dengan saudara Anas dan waktu itu ada yang menelpon. Kalau tidak salah, saya tidak tahu siapa yang menelpon, tapi setelah itu saudara Nazarudin datang, kita bergabung makan malam tanpa bicara hal-hal yang sangat terfokus. Saudara tidak ingat siapa yang mengenalkan kepada saudara Nazar? Waktu itu yang ada di situ kan saya, saudara Anas dan saudara Nazar. Bukan yang mengenalkan itu, saudara Anas. Saudara Anas. Oke. Ini kalau keterangan saudara sama nih di poin 1 yang mengenalkan saudara Anas pada Nazar dan saudara tukar telepon di situ juga ya. Oke. Terkait masalah inisiatif saudara menjadi apa tadi sebagai tim di sini, inisiatif dari siapa? Dari saudara Anas. Saudara Anas mengontak saya dan mengajak berdiskusi dan saya menyampaikan beberapa evaluasi atas penilaian saya selama beberapa waktu di mana penampilan di media. Intinya saudara diundang ya ke situ ya, datang ke situ ya. Terkait kegiatan apa, saudara juga membuat satu proposal anggaran, kemudian dia segala macam itu ada perjanjiannya ada di situ. Proposalnya tadi dibahas, saya kira disampaikan kepada tim itu. Ada ya proposal di situ ya. Kemudian saya ke Ibu Ratna ya.
terkait masalah pembayaran itu ditujukan kepada siapa? Siapa yang selalu berkomunikasi masalah pembayaran itu? Saya dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat itu sebagai anggota dewan? Pak Rahmat bukan anggota dewan. Setahu saya bukan anggota dewan. Bukan anggota dewan. Bukan. Kemudian selain dengan Pak Rahmat, apakah terkait masalah anggaran pengajuannya saudara juga membahasnya dengan saudara? Iya, awalnya kita itu di awal ya Pak, pada saat di Senayan City itu membahasnya dengan Ibu Angelina Sondag sama dengan Pak Rahmat. Dengan Pak Rahmat berdua Iya. itu. Kenal nggak saudara dengan saudara Tomo? Iya, saya tahu. Tomo itu siapa? Timnya Pak Rahmat. Ini. Tahu nama lengkapnya Tomo itu? Enggak. Utomo, pernah dengar nggak nama Utomo? Tomo atau Utomo itu? Saya taunya Mas Tomo. Mas Tomo. Iya. Oke. Kemudian terkait masalah pertemuan. Pertemuan tadi saudara mengatakan di apartemen Senayan City ya? Iya. Oke. Itu berapa kali saudara ke sana? 2. 2 kali. Iya. Di lantai berapa saudara masih ingat? Enggak. Oke. Di tempat pertemuan itu saudara 2 kali ke sana. Saudara bertemu nggak dengan Pak Anas 2 kali ke sana itu? Yang pertama kalau nggak salah nggak pernah ketemu Mas Anas. Tidak ketemu dengan Nggak. Tempat itu, tempat yang pertama saudara datang dan tempat yang kedua itu apakah sama tempatnya? Sama. Sama. Kepada Pak ini juga sama pertanyaannya, Pak Esen. Berapa kali saudara ke apartemen ini? Iya, 2 kali. Tempatnya apakah sama? Sama. Tempat yang pertama dan kedua itu sama ya. Kemudian Bu yang dari SCTV ya. Oh, Metro TV Mas. Metro TV pakai mic. Terkait masalah tadi ada headline news tadi ya. Apakah itu kan modalnya berita itu, berita. Hal-hal berita seperti apa yang itu harus membayar, kemudian yang tidak bayar itu. Bedanya di mana itu? Selama yang sifatnya mensosialisasikan sesuatu itu bisa. Bayar. Namanya built-in segment ya. Built-in segment. Iya. Oke, atau mengenalkan seseorang itu termasuk itu ya di situ ya. Iya. Itu apakah kategori sebagai iklan di situ? Iya. Kalau yang tidak bayar seperti apa contohnya? Informasi umum. Umum Iya. ya, tidak ada yang Tidak ada yang pihak itu ya. Iya. Dilanjutin boleh. Baik, terima kasih untuk Ibu Ratna. Ibu Ratna tim kreatif ya untuk konsep-konsep yang tadi ditayangkan. Benar Ibu? Saya mau nanya Bu, pada saat itu sebetulnya konsep seperti apa yang Ibu tawarkan dan cocok untuk Pak Anas itu? Oke, jadi arahan dari Pak Iksan itu bahwa kita harus melakukan pembedaan antara Pak Anas dengan kompetitor yang lain. Kalau kompetitor yang lain itu kan semuanya apa ya istilahnya, majunya mereka bold gitu, maksudnya besar, gegap gempita gitu ya. Kami harus melakukan pembedaan itu, jadi kami harus tone down semuanya di lebih banyak testimoni, dan kemudian semua gaya komunikasinya adalah tone down atau kata orang. Jadi kami membuat semua produk adalah wawancara, hasil testimoni, apa kata orang mengenai Mas Anas. Begitu juga dengan iklan. Walaupun ada juga tetap kami harus mengedepankan di mana Mas Anas juga mengatakan seberapa besar dirinya mampu menjadi ketua umum Partai Demokrat. Beliau ini kan untuk berkompetisi dalam internal partai. Tapi kalau saya lihat iklannya tadi yang kita sama-sama lihat kan kata orang banyak. Ada eksekutif muda, ada pelajar, ada salah satu ibu-ibu di warung ya. Kenapa kok dibuat seperti itu? Itu sangat umum sekali. Oke, jadi sebetulnya apa yang kita lakukan adalah mempengaruhi yang memiliki hak suara di Partai Demokrat, yaitu adalah orang-orang partai. Tapi bagaimanapun juga kami kan tidak bisa langsung berkomunikasi dengan orang partai. Jadi yang bisa kami lakukan adalah melalui publik. Sementara kalau kita mau berbicara melalui publik, kami tidak mungkin mengatakan bahwa menurut orang partai ini seperti ini, orang partai ini seperti ini. Nggak mungkin seperti itu Pak.
Jadi kita akan menganalogikan bahwa bagaimanapun siapa yang pemilik suara di Partai Demokrat itu juga adalah eksekutif muda sebagian juga adalah ibu-ibu gitu, seperti itu. Publik berarti seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat dan menyaksikan itu ya, itulah kesan yang ditimbulkan dari calon pemimpin Partai Demokrat pada saat itu. Sama ada bendera merah putih dan anak-anak itu tadi, itu kan lambang kebangsaan itu. Iya. Berarti memang dipersiapkan untuk Indonesia. Oh enggak Pak, begini Pak, mohon maaf Pak, bagaimanapun yang namanya partai itu kan memang harus membawa Indonesia, saya nggak mungkin. Jadi gini, mau Partai Demokrat maupun partai yang lain, pasti kalau untuk ke partai nomor 1 di partai pasti membawanya Indonesia Pak, karena kan partai itu kalau Mas Anas jadi ketua umum partai berarti dia ketua umum Partai Demokrat seluruh Indonesia. Jadi yang pasti kita bawa adalah bendera Indonesia. Kalau misalnya dia mau menjadi daerah di bawahnya ya lain lagi gitu. Misalnya kan biasanya kan ada apa namanya, pengurus cabang, pengurus daerah dan lain-lain. Gitu. Jadi menurut tingkatannya aja kita. Jadi nggak ada hubungannya sama apa tadi Bapak bilang untuk mempersiapkan ke Indonesia, itu malah saya baru dengar dari Bapak. Oh enggak, soalnya kan ini Bu, soalnya di sini juga saya lihat ada gambar-gambar Bapak Anas sama pelajar-pelajar yang usianya masih ya SD atau SMP gitu loh. Iya. Dan saya juga melihat ya anak-anak membawa bendera nasional gitu. Oh iya. Nggak salah juga kalau memang masuk seperti itu gitu. Oh enggak sih, itu lebih kepada keindahan visual aja Pak. Kalau misalnya visual kan kalau lihat anak-anak bawa bendera itu kan pasti menyentuh. Jadi lebih kepada artistik aja sih Pak. Dan artis-artis yang kecil-kecil tadi juga dibayar ya untuk pembuatan video itu ya? Loh iya kan ini apa namanya, mereka emang ada kan casting. Iya, kita kan itu juga nggak langsung siapa aja kita ambil, tapi kan harus sesuai, ini kira-kira sesuai apa enggak gitu. Pembayaran untuk uang itu sendiri itu dari perusahaannya Ibu sama Pak Iksan atau setelah dibayarkan dari Pak Nasaruddin Permai? Setelah dibayarkan dulu Pak. Dibayarkan itu baru operasional kan? Iya, betul. Begini Bu, kemudian saya juga sempat melihat ada beberapa potongan-potongan gambar itu yang ada di deklarasi beliau. Apakah pada saat itu memang juga sudah dipertimbangkan itu adalah bagian momen yang harus dipasang dalam iklan tersebut? Belum Pak, jadi waktu pada saat deklarasi kita kan punya ada bagian dokumentasi ya Pak. Ya. Nah kemudian setelah kita untuk membicarakan iklan selanjutnya, baru kita coba Mas Anas ini kan agak susah untuk kita mendapatkan waktunya karena beliau sibuk. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat membuat iklan dengan footage yang ada. Jadi ada scene sekian diambil, scene diseleksi secara sama gitu ya. Kemudian setelah ini jadi, apakah itu juga harus dievaluasi bersama dengan tim sukses dan Bapak Anas Bandingkum juga saat itu? Enggak, waktu itu yang ikut evaluasi itu di kantornya Mas Ipang, yang datang itu adalah Pak Rahmat sama tadi itu ada Pak Tomo. Pak Tomo. Iya. Tapi yang jelas begini, ini kan berkaitan dengan komunikasi politik, benar ya? Apakah dari representasi iklan itu harus bisa merepresentasikan dari si calon itu sendiri selaku yang akan berkompetisi dalam Partai Demokrat? Iya, makanya kami menyebutnya memimpin dengan hati. Itu konsep dari kami yang mengajukan, iya. Terus diajukan kepada tim sukses. Iya. Tim sukses setuju. Iya. Bapak Anas Bandingkum juga setuju pada saat itu. Saya nggak tahu, karena saya bicaranya dengan tim sukses. Setelah itu naik tayang dan lain-lain tidak ada komplain, ya kami anggap setuju. Tim sukses yang menyatakan oke, ini sudah bagus dan layak untuk ditayangkan siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat ya. Iya. Untuk sementara cukup. Iya. Cukup dari bentuk. Kita sedikit ke Bu Titi ya. Sekjen. Ibu kan sekjennya di DPR RI ya. Iya. Kemudian pernah enggak pihak sekjen DPR RI menempelkan pengumuman tentang LHKPN-nya terdakwa, laporan kekayaan kepada KPK
itu kan biasanya disuruh tayang atau disuruh tempelkan supaya dilihat publik. Pernah nggak? Tidak di kantor kami, karena itu adalah kewajiban dari anggota DPR langsung disampaikan kepada instansi yang terkait. Iya, ya instansinya kan DPR ini. Enggak, artinya yang mohon maaf yang meminta untuk pengisian LKPN KPK. Ya. LHKPN kan dilapor ke KPK. Ya. Nanti oleh KPK kan dikirim ke yang bersangkutan atau instansi di mana dia bertugas. Lalu kan itu satu lembar itu kan disuruh tempel berita negaranya itu. Apa di DPR tidak pernah ditempelkan itu LHKPN atau berita negaranya, kekayaannya para anggota DPR? Setahu kami itu tidak. Tidak. Lalu kalau ada anggota DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK, kemudian dikeluarkan berita negaranya, ditempelkan di mana? Dikembalikan kepada masing-masing anggota. Tidak pernah ditempelkan untuk dilihat publik. Setahu kami tidak. Tidak ya? Ya. Begitu. Coba dipelajari lagi ketentuan undang-undangnya. Baik. Kemudian pernah tahu enggak saudara, selain penghasilan yang tadi dari gaji dan tunjangan, apakah ada penghasilan lain daripada terdakwa ini di luar gaji dan tunjangan di DPR? Tidak. Tadi Tidak, ya? kecuali kunjungan kerja, tetapi itu paket dan ya seharusnya memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan dan rangka kunjungan kerja saja. Dan pembahasan undang-undang yang kami sampaikan tadi. Tidak ada misalnya penghasilan yang diperoleh terdakwa dari pembayaran asuransi misalnya, atau pemasukan dari perusahaan, dividen misalnya. Di DPR tidak ada. Tidak tahu saudara, tidak tahu ya. Lalu kemudian setahu saudara istri terdakwa ini kerjanya apa? Tahu tidak? Tidak tahu. Apakah dia ini direktur juga atau pemegang saham dari sebuah